Waduh, kali ini Ahok ini setelah menikah lagi, urapannya memang berkurang, saudara ya, jauh ya, saudara ya, setelah Ahok menikah lagi nih, memang pengurapan dari surga itu hilang. Aduh. Kan dia membiarkan dia berzina, bininya juga berzina. Itu double dosa. Kalau misalnya pengampunan, jangan sampai malam terjadi, menunggu sampai matahari terbenam. Dia maafkan dari kelapa dua, polisi. Itu jarang. Adiknya juga ikut-ikut. Artinya apa? Ada efek ganda kelakuan si Ahok tuh. Adiknya pengacara juga berdosa. Dia harus sadar. Si Jokowi itu apa salahnya? Memang dia korupsi. Si Gibran dianggapnya bodoh. Berarti kan menghakimin. Belum tentu dia pintar. Ya, dalam dialog kita bisa lihat bahwa yang keempat kali, dari yang pertama, kedua, ketiga, buktinya si Gibran berlian. Artinya, si Ahok ini sudah terkontaminasi hal-hal yang menyesatkan bagi diri. Terlepas auranya itu sudah menurun. Tapi saya yakin dan percaya, perbuatan itu dia sudah menabur dan dia akan menimpa. Demikian. Detik-detik menegangkan karena 8 hari lagi Anda akan nyoblos yang di Indonesia, sedangkan 4 hari lagi untuk yang ada di Belanda. Ya, saudara, hari ini kita temanya adalah Ahok kesurupan. Wah, luar biasa, saudara ya. Bersama saya ya Joseph Paulusang, Dr. Joseph Paulusang, Nabi ke-26. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan lihat satu video dulu ya. Lihat satu video dulu, saudara ya. Waduh, ngeri ini videonya, saudara ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa? Video terlihat Ahok menjawab pertanyaan warga dalam acara yang berlatar belakang paslon 03 Ganjar Mahfud MD. Ahok kemudian mengungkit bahwa jika adik perempuannya yang tidak mau memilih Ganjar dan memilih Prabowo Subianto. Ahok kemudian menjelaskan bahwa dalam soal memilih presiden, dia menyebut tidak memilih presiden yang tidak sehat, emosional, dan tidak terbukti bisa kerja. Lalu dirinya menyebut khawatir Gibran akan naik jadi cawapres. Kemudian ia mempertanyakan bukti bahwa Gibran bisa kerja selama wali kota Solo. Kemudian dengan entengnya, Ahok juga mempertanyakan Jokowi bisa kerja. Ex-gubernur Jakarta ini bahkan menyebut dirinya lebih tahu soal kinerja Jokowi. Tetapi Prabowo, kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia banyak menolong orang. Dan dia juga turunan Cina. Cuma ya begitulah, ke Cina-Cinaan, ke Arab-Araban, apa kemana-mana gitu ya. Nah kebetulan juga dia jadi mantunya dari Cendana. Mungkin ada politik-politik keluarga, kita tidak tahu. Sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen, kita mesti mengampuni. Orang bisa berubah kan. Ya, dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam. Begitu firman Tuhan. Betul kan? Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengampuni, tidak kasih orang berubah, selalu etikat jahat dituduh-tuduhkan begitu, rasanya enggak etis juga dalam firman Tuhan. Betul kan? Jadi umat itu tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Nah lo, Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula, kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih udah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden,
Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Waduh, kali ini Ahok ini setelah menikah lagi urapannya memang berkurang, saudara ya, jauh ya, saudara ya. Setelah Ahok menikah lagi nih, memang pengurapan dari surga itu hilang. Aduh, sebentar ini. Pasti kalian terhipnotis dengan mendengar pidato politik Ahok bla 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 bla. Aduh, ini orang juga salah Moses mengundap ya, salah kamu ya. Ahok ini lagi kesurupan tadi ya. Saudara, sebelum kita lanjutkan ini ada yang ngomong nih ya. Ada yang ngomong ya. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Nih ada Nelly Ginting asli atau enggak nih, saya nggak tahu nih Nelly Ginting asli apa enggak nih ya. Kata Pak Santi Amer, Paulus Zong itu penyembah setan. Oh, aduh, kalau setannya aja bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi tiap hari, kalau gimana tuh? Pak setannya baik bener ya. Penyembah setannya baik bener ya. Aduh, ya kalau memang ngomong demikian, Tuhan Yesus mengampuni Pak Santi Amer. Luar biasa, kiranya Tuhan Yesus mengampuni ya Nelly Ginting. Gampang, simpel ya saudara ya. Ucapan Ahok kesedot sama bini muda, bukan urapan. Urapannya Ahok kesedot bini muda. Aduh, urapan Ahok kesedot bini muda, bagus juga ya. Nanti kita judulnya nanti urapan Ahok kesedot bini muda ya. Ini Nelly Ginting palsu. Iya. Ya pun kalau memang iya pun ya kiranya Tuhan Yesus mengampuni ya. Kita nggak usah menjelek-jelekan orang yang jelek-jelekin kita. Tapi kalau Ahok ini memang kelihatannya urapannya kesedot sama bini muda, saudara. Sebelum saya ngomong nih, kasih Ulat Ganja ngomong dulu ya. Ulat Ganja ngomong, silakan Ulat Ganja dengan urapan dari Roh Ganja. Silakan Ulat Ganja. Waduh nih, mana nih? Oke, salam semua ya. Shalom Ulat Ganja. Ini menarik nih temanya tentang Ahok. Saya sebagai orang yang mendukung Prabowo sebagai wakil ketua umum relawan Prabowo Gibran sangat menyesalkan statementnya Ahok. Kenapa menyesalkan? Satu, dia itu harus sadar bahwa dia itu seorang Kristen yang sudah salah. Kawin lagi. Dalam Alkitab jelas. Ya kan? Setia sampai mati. 7 kali 7 kali 7 berapa itu? Ribuan kali. Artinya, walaupun istrinya berselingkuh dengan Yulianto, sama-sama orang Medan di Singapura pada waktu dia di Kelapa II, dia wajib mengampuni. Kalaupun Ahok nikah, ya ini bukan subjektif ya, ini ansik. Ansik ngerti ya kawan-kawan? Ansik itu dalam ilmu filsafat itu apa ya? Seolah-olah dalam dua kehidupan dia itu yang dia tonjolkan itu yang positifnya aja, negatifnya dia enggak. Jadi enggak seimbang. Jadi Ahok ini secara pribadi harus sadar, jangan merasa sebagai orator ada prestasi goodwill-nya waktu dia di Belitung Komisi 2 sampai wakil gubernur dan gubernur, terlepas dari Al-Maidah yang diucapkan. Kenapa? Alkitab, kita bicara dari konteks Alkitab ya, teksnya macam-macam. Jadi teks tentang narasinya sebenarnya harus dia berpikir 1000 kali. Walaupun dia sebagai seorang politikus di zaman era Yesus pun berpolitik itu
orang Farisi itu lebih pintar, sampai si Rasul Paulus itu luar biasa tuh, lebih hebat dari 12 murid Yesus. Artinya, jangan pede, artinya positif dia hebat di kalangan pemerintahan DKI. Tapi ingat, mayoritas, bukan mayoritasnya, orang Chinese di Medan paling nggak suka deh. Karena dia mau mencalonkan gubernur Medan, karena election yang nggak benar. Kenapa? Istrinya dia Kristen kan. Orang yang agak udah kecewa berat sama dia. Itu di kota Medan, termasuk Pontianak dan lain-lainnya, yang ada orang-orang yang beragama Buddha. Orang Kristen juga. Berapa banyak yang mengkritisi dia. Kenapa dia mundur? Sayang sekali. Kok nggak sabar dia keluar dari penjara, dia panggil Ahok, udah ketemu Wijanto, katanya dia pukul. Artinya kan 7x7 di dalam Alkitab pengampunan memaafkan itu tidak tergenapi dalam hidup. Artinya ansik dalam kehidupannya sama dengan kita mengikuti Yesus. Kita berdosa sekalipun ya saat ini, pada waktu kita 1 detik aja kita minta maaf sama Yesus. Persis dengan 3 orang yang disalib di Golgota. Hari ini juga kau bersamaku paradis di surga. Artinya teks itu teks surgawi, bukan teks duniawi. Konteksnya perpolitikan kan. Perpolitikan ini kan kita tahu. Voting itu maaf, itu nggak benar. Demokrasi itu nggak benar. Yang kebenaran itu adalah benar. Salah, benar. Nggak ada cerita voting. Zaman eranya Yesus saja, voting bajunya diambil kan, diundi. Jadi, dia itu sebenarnya maaf ya, memang dia Megawati. Harusnya dia berkaca. Substansi si Megawati itu apa benar dan negarawan. Saya maaf ya, saya pelaku. Saya ketemu dengan Sukmawati, Puspa. Ini yang keberapa kali saya bilang. Puspa itu anak Ibu Inggit sebelum dia kawin dengan Fatmawati, mamanya Megawati. Sampai si Puspa itu bilang, yang cocok jadi presiden itu menurut papa kami, Bung Karno, itu Rahmawati. Ada titisan. Bukan si Guntur, bukan si Mega. Sama dengan Manase, sama siapa itu yang diurapi itu. Kok dia yang dipilih, ya kan? Jadi itu Alkitab itu sangat jelas. Saya bukan membenci karena saya memilih Jokowi. Saya sangat simpati pada waktu dia begitu dia kawin lagi. Hancur hati saya, rasanya saya sedih juga. Saya bukan kenapa melihat si Veronica memalukan dan memalukan terutama orang China. Sebenarnya kita itu sebagai orang Kristen itu berlaku universal, bukan tentang suku, etnis. Saya bukan rasis ya. Artinya kita, Yesus itu kan tidak mengenal kau Islam, Hindu, Buddha, setan, apa segala macam kan agama. Artinya Yesus itu universal. Sekarang penduduknya 7 miliar. Masing-masing kita itu tidak sama. Artinya kita diperlakukan Yesus itu sebagai anaknya untuk diselamatkan masuk surga. Makanya ada tertulis sampai matilah kau boleh tinggalkan. Sekarang dia membiarkan dia berzina, bininya juga berzina. Itu double dosa. Kalau misalnya pengampunan, jangan sampai malam terjadi, menunggu sampai matahari terbenam. Dia maafkan dari Kelapa II, polisi. Jarang. Adiknya juga ikut-ikut. Artinya apa? Ada efek ganda kelakuan si Ahok itu. Adiknya pengacara juga berdosa. Kenapa? Dia pernah bicara, ngerti Alkitab. Kecuali dia tidak tahu Alkitab. Saya bukan mengerti, benci sama si Ahok. Sangat disayangkan. Seorang pengikut Kristen sebenarnya
copy paste itulah yang dilakukan oleh masyarakat yang mengerti. Itulah namanya dalam Alkitab ajar didik, bukan hanya tahu aja si Yesus, habis itu baptis, habis itu didik lagi, ajar lagi sampai mati dipanggil oleh Tuhan Yesus. Artinya konteks saudara, konteks duniawi perpolitikan itu jelas, dia harus sadar. Si Jokowi itu apa salahnya? Memang dia korupsi. Si Gibran dianggapnya bodoh. Berarti kan menghakimin. Belum tentu dia pintar. Ya, dalam dialog kita bisa lihat bahwa yang keempat kali, dari yang pertama, kedua, ketiga, buktinya si Gibran brilian. Artinya, si Ahok ini sudah terkontaminasi hal-hal yang menyesatkan bagi diri. Terlepas auranya itu sudah menurun. Tapi saya yakin dan percaya perbuatan itu dia sudah menabur dan dia akan menimpa. Demikian sekelas. Lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.